Fang Tianan dan Han Guangyue terus menelusuri berbagai pameran di stan di aula. Hal yang sama berlaku untuk para pembudidaya lainnya. Hampir semua orang sedang terburu-buru. Kadang-kadang, mereka akan berhenti di depan stan tertentu dan mengamati dengan cermat barang-barang di dalamnya. Namun, seringkali, setiap orang terus-menerus mencari tujuan favoritnya atau sesuatu yang Anda tahu. Kakak senior Han, kami telah mengunjungi sebagian besar stan. Apakah kami belum menemukan apa yang Anda cari? Fang Tianan bertanya dengan suara rendah. Menurutmu itu sangat mudah untuk ditemukan. Mentalitas Han Guangyue jauh lebih santai daripada mentalitas Fang Tianan. Selain itu, meskipun ini adalah area perdagangan khusus, bukan berarti sesuatu yang tidak populer akan muncul di sini. Ya, jika jika kamu belum bisa mencapainya, kamu masih harus mengandalkan sedikit keberuntungan. Benar, Fang Tianan mengangguk setelah mendengar ini. Memikirkan tujuan Han Guangyue datang ke sini, pikiran Fang Tianan tidak bisa menahan kilatan warna merah muda lembut di tengah putihnya salju. Sungguh menyedihkan jika ditinggali bekas luka berdarah di tempat seperti ini. Ayo pergi dan lihat sudut di sana. Han Guangyue menunjuk ke arah dan berkata, jika sebagian besar benda di aula itu istimewa, maka ada 2 benda lagi di sudut itu. Petik 2. Oh, mata Fang Tianan berbinar. Dalam pengamatan sebelumnya, Fang Tianan telah memperhatikan situasi di sudut yang ditunjuk oleh Han Guangyue. Jumlah para penggarap tentu relatif besar. Karena Fang Tianan tidak tahu banyak tentang area perdagangan khusus ini, dia hanya secara tidak sadar percaya bahwa barang-barang di sana relatif berharga. Sekarang setelah Han Guangyue mengatakan ini, saya merasa semakin penasaran. Adapun barang-barang di area pameran biasa yang dijelajahi Fang Tianan jarang tertarik padanya. Selama periode ini, saya juga menemukan beberapa batu khusus, beberapa di antaranya relatif dekat dengan batu hitam misterius yang dicatat Fang Tianan. Namun, ketika Fang Tianan dengan hati-hati menyentuhnya dengan tangannya, tidak ada gerakan sama sekali pada energi monster di tengah dantian. Jika Fang Tianan tidak mengingat dengan jelas bahwa energi monster itu berfluktuasi pada saat itu, Fang Tianan akan meragukan apakah gerakan yang disebabkan oleh batu hitam misterius itu hanyalah ilusi. Apakah ini area perdagangan ramuan? Fang Tianan mengikuti Han Guangyue ke sudut aula. Tepatnya, ada kemungkinan besar target yang saya nantikan akan muncul di sini. Han Guangyue berkata dengan senyuman di bibirnya, hal-hal di sebelah kiri di sini pada dasarnya berhubungan dengan pil yang muncul di tempat-tempat yang kami kunjungi sebelumnya sedikit lebih rumit, seperti tempat untuk memurnikan senjata, atau hal-hal yang bahkan tuan rumah Star Palace tidak tahu tujuannya akan muncul dalam kekacauan. Ya, di permukaan, Fang Tianan mengangguk sedikit, tetapi di dalam hatinya, dia penuh dengan harapan. Di seluruh aula perdagangan, energi dan energi sejati dalam tubuh para pembudidaya tidak dapat bersirkulasi dengan lancar. Fang Tianan juga mencoba melihat apakah persepsinya dapat memperoleh keuntungan dalam identifikasi di tempat ini. Namun, Fang Tianan segera menemukan bahwa persepsi memang dapat digunakan. Namun penggunaan persepsi Fang Tianan pada dasarnya masih dalam aspek yang paling dangkal, seperti memprediksi bahaya. Ingin mengidentifikasi item melalui persepsi, Fang Tianan merasa dirinya masih jauh. Paling banyak terlihat ada beberapa manipulasi yang dilakukan pihak penyelenggara terhadap barang-barang tersebut. Oleh karena itu, setelah Fang Tianan menggunakan persepsinya untuk mengidentifikasi beberapa item di stan, dia segera berhenti menyebarkan persepsinya. Terus terang, di aula ini, kekuatan semua orang ditekan, dan ada juga kehadiran istana bintang tuan rumah, jadi hanya ada sedikit peluang untuk bertarung di aula. Fang Tianan tidak takut seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk menimbulkan masalah. Di stan yang sedang dilihat oleh Fang Tianan dan Han Guangyue, hal-hal yang muncul ditampilkan dengan sangat rapi. Selain item yang berhubungan dengan ramuan di sisi kiri, banyak juga senjata berbentuk dan keterampilan bela diri di area kanan. Namun, baik itu senjata maupun pencak silat, informasinya kurang lengkap. Senjata tersebut mungkin merupakan senjata biasa atau senjata misterius. Tidak diragukan lagi mustahil untuk membedakannya hanya dari permukaannya. Mungkin akan ada orang berpengalaman yang dapat mendeteksi peringkat tertentu dari senjata melalui pergerakan energi sebenarnya. Namun, di booth ini, setiap item yang dipamerkan ditutupi dengan penutup transparan. Sedangkan untuk senam, pencak silat, dan lain-lain, informasi yang diperkenalkan bahkan lebih sedikit. Tidak bisakah kamu pergi dan memverifikasinya sendiri? Fang Tianan kembali menatap Han Guangyue dan bertanya. Kamu bisa melakukannya di sana, tapi tidak di sini. Han Guangyue menjelaskan, terutama seni bela diri dan seni bela diri. Jika kamu pernah melihatnya, bukankah itu berarti orang lain akan mempelajarinya secara diam-diam jika Anda seorang alkemis?
Anda dapat menilai secara kasar keefektifan ramuan dari baunya, jadi Anda akan menggunakan penutup transparan untuk menyegelnya secara langsung. Aduh, Fang Tianan tidak bisa menahan nafas panjang ketika mendengar ini. Jika Anda bisa menyentuhnya dengan tangan Anda, untuk item seperti ramuan, bahkan bahan obat yang berhubungan dengan pemurnian ramuan, pikir Fang Tianan, dengan adanya manual alkimia, dia masih bisa banyak membantu Fang Tianan untuk memamerkan keahliannya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, ide Fang Tianan tidak diragukan lagi sia-sia. Tak heran jika hanya ada sedikit barang yang berhubungan dengan ramuan di area pameran depan. Fang Tianan melihat sekeliling dan hanya menemukan benda-benda seperti akar dan biji pohon. Sekalipun Fang Tianan menyentuhnya dengan tangannya, informasi yang diperoleh tidak cukup bagi Fang Tianan untuk menukarnya dengan biaya tinggi. Sepertinya perjalananku sia-sia. Setelah melihat semua barang di stand, Han Guangyue menghela nafas dengan kecewa dan berkata, Tianan, jika kamu menyukai sesuatu, kamu dapat menggunakan chipku untuk menukarnya nanti. Tidak, Fang Tianan dengan cepat menolak dan berkata, pertama-tama, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Lagi pula saya tidak tahu banyak tentangnya, jadi tidak perlu menukarnya di sini. Kedua, Anda tidak menemukan apapun kali ini. Anda dapat datang lagi lain kali. Fang Tianan tahu bahwa Han Guangyue sepenuhnya siap untuk transaksi pertukaran ini. Tanpa diduga, Han Guangyue berkata dengan marah, apakah menurut Anda area perdagangan khusus seperti itu akan dibuka setiap bulan? Tahukah Anda, ini adalah area terlarang, dan hanya akan dibuka setahun sekali. Kita harus menunggu 1 tahun, Fang Tianan sedikit terkejut saat mendengar ini. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Han Guangyue memandang Fang Tianan sambil bercanda. Baiklah, kalau begitu kakak senior Han, kamu bisa mencarinya di tempat lain kali. Fang Tianan mengganti topik pembicaraan dan berkata, lagi pula, ini masih pagi, jadi mengapa kamu tidak terus melihat-lihat dan melihat apakah ini masih pagi? Benarkah apakah ada pengawasan sebelumnya? Lupakan saja. Han Guangyue menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, sebelum datang, aku tidak punya banyak harapan akan pembalasan. Terlebih lagi, bahkan jika aku mendapatkan ramuan ini, bisakah aku menemukan seorang alkemis untuk memperbaikinya? Itu masih 2 kata-kata. Apakah ini obat herbal? Ini adalah pertama kalinya Fang Tianan dengan jelas mendengar Han Guangyue mengatakan apa yang dia cari. Namun, melihat ekspresi kecewa Han Guangyue, Fang Tianan tidak ragu untuk bertanya lebih banyak. Apalagi efek jamu ini membuat Fang Tianan selalu merasa sedikit malu saat menghadapi Han Guangyue. Sangat menarik bagi Han Guangyue untuk membawa Fang Tianan ke area perdagangan khusus kali ini. Fang Tianan melihat sekeliling aula dengan santai, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, area apa di sana? Mengikuti arah jari Fang Tianan, dia kebetulan melintasi seluruh aula, berlawanan dengan tempat mereka berdua berdiri sekarang. Han Guangyue memaksakan senyum dan berkata tempat itu adalah tempat khusus lainnya di seluruh area perdagangan. Izinkan saya memberitahu Anda, selama sesuatu muncul di sana, harga pertukaran minimum hanyalah sebuah alat tawar-menawar. Hanya 1 chip yang dibutuhkan, pikiran Fang Tianan terlintas satu persatu. Barang manakah yang dia lihat di aula tidak memerlukan lusinan, ratusan, atau bahkan ratusan atau ribuan chip. Pada saat ini, harga pertukaran awal dan area yang hanya membutuhkan 1 chip tiba-tiba muncul. Fang Tianan secara alami sangat ingin mencobanya dan siap untuk pergi ke sana dan melihatnya. Seperti area perdagangan khusus ramuan yang pernah mereka lihat sebelumnya, ketika Fang Tianan dan Han Guangyue berjalan melewati aula dan datang ke area perdagangan khusus ini, barang-barang di stand yang mereka lihat semuanya ditutupi dengan penutup transparan, hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan tidak bisa menyentuhnya dengan tangan sendiri. Apalagi jumlah pamerannya relatif sedikit, hanya 20 stand. Tidak banyak praktisi yang mengamati di sekitar stand. Fang Tianan berspekulasi bahwa orang-orang pernah mengamati di sini sebelumnya, atau semua orang mencari target mereka di stand di tengah aula terlebih dahulu, dan kemudian datang ke sini untuk memeriksanya ketika mereka memiliki waktu luang. Namun tak bisa dipungkiri, bagi praktisi seperti Fang Tianan yang tidak memiliki banyak chip, kemunculan area khusus ini cukup mengasyikkan. Bagaimana kabarmu? Han Guangyue bertanya sambil tersenyum pada Fang Tianan, apakah kamu ingin mencoba keberuntunganmu? Mari kita lihat dulu lalu bicara. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan berbisik setuju. Seperti yang dikatakan Han Guangyue, jika Anda ingin bertukar dan memperdagangkan barang di area ini, itu pasti karena keberuntungan. Dengan harga pertukaran awal sebuah chip, hal baik apa yang bisa didapat? Bagi petani manapun, nilai sebuah chip hampir dapat diabaikan. Sama seperti Fang Tianan, ketika dia adalah murid biasa sekte di kota Qingyun,
jika dia menemukan ramuan tingkat rendah tingkat pertama, dia dapat menukarnya dengan poin kontribusi sekte. Di antara para pembudidaya yang hadir, mereka yang memiliki kekuatan paling rendah berada di tahap awal alam Huajin. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan ramuan tingkat rendah. Fang Tianan dan Han Guangyue mendekati stan bersama-sama dan melihat barang-barang di dalamnya. Setiap booth hanya menampilkan satu item. Dari segi ukuran, mereka bervariasi. Yang terbesar berukuran lebih besar dari kepala orang dewasa, sedangkan yang terkecil tidak lebih besar dari ibu jari. Mungkinkah benda ini adalah seseorang dari Istana Bintang yang secara acak menemukan sebidang tanah dan membawanya untuk menghitung jumlahnya? Fang Tianan melihatnya sekilas dan menunjuk ke sebidang benda mirip tanah yang ukurannya kira-kira satu berukuran desimeter kubik, berkata, mengapa saya merasa tidak ada bedanya dengan tanah di luar? Bukan tidak mungkin. Han Guangyue secara alami melihat item ini dan menjelaskan sambil tersenyum, dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, seseorang menghabiskan lebih dari 30 chip untuk menawar satu di area ini, benar-benar batu biasa. Apakah ada hal-hal tidak berharga yang muncul di sini? Wajah Fang Tianan terlihat sedikit aneh. Itu sudah pasti. Han Guangyue mengangguk dan berkata, sebenarnya, menurut aturan yang dirangkum oleh kebanyakan orang, setiap tahun, di antara 20 item, paling banyak satu atau dua item akan memiliki nilai tertentu, dan sisanya digunakan untuk itu, buatlah angka-angkanya. Ini benar-benar masalah keberuntungan. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Tentu saja, meskipun semua orang tahu bahwa peluang untuk menukarkan barang bagus di sini sangat kecil, tetapi karena biayanya juga relatif kecil, umumnya seseorang akan menawar 20 item ini untuk mencoba peruntungannya. Han Guangyue berkata, bahkan aku siap mencobanya. Saat berbicara, Han Guangyue dengan cermat mengamati 20 item. Fang Tianan hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lembut dan mengikuti. Selain benda-benda tanah yang sekilas terlihat biasa saja, ada juga benda-benda seperti batu atau dahan. Fang Tianan awalnya berencana melihat cabang ini untuk menentukan secara spesifik jenis pohon apa yang diambilnya. Namun dahannya gundul, tidak ada cabangnya, dan kulit kayunya agak layu dan kusut. Pasti sudah disimpan bertahun-tahun. Fang Tianan menggelengkan kepalanya sambil melihatnya. Hei, buah apa ini? Segera, Fang Tianan menemukan bahwa di antara 20 item, salah satunya berwarna sangat cerah. Buahnya seukuran ibu jari, mengkilat dan berwarna merah menyala. Aku juga belum melihatnya. Han Guangyue berbalik dan berkata di depan Fang Tianan, mungkin itu buah yang dipetik di tempat yang jarang dikunjungi orang. Fang Tianan tahu bahwa ada banyak tempat di daratan yang hanya diinjak oleh sedikit praktisi, seperti area inti pegunungan Netherworld. Bahkan jika orang sungguhan dari alam Earth Yuan masuk dengan gegabah, akan ada bahaya. Dengan cara ini, banyak hal baru yang secara alami sulit dilihat oleh orang awam, dan wajar jika orang awam bahkan belum pernah mendengarnya. Namun samar-samar, Fang Tianan selalu merasa ketika melihat buah ini, dia merasa tertarik. Apakah warna buahnya terlalu cerah? Atau apakah warna merah ini sangat menarik di antara banyak benda berwarna kusam? Fang Tianan tanpa sadar mendekati tempat pajangan buah. Apakah kamu berencana menukar buah ini? Han Guangyue menatap Fang Tianan dengan heran dan berkata, bahkan jika kamu menukarnya dengan sesuatu yang kamu tidak tahu, apakah kamu berani memakannya? Saya hanya sedikit penasaran. Fang Tianan berkata sambil tersenyum, hanya dengan melihatnya, saya merasa warnanya sangat menarik. Semakin indah buahnya, semakin besar kemungkinannya beracun. Han Guangyue mengingatkan. Hei, itu masuk akal. Fang Tianan setuju, dikatakan bahwa dimanapun buah-buahan langka dan aneh muncul, akan ada monster yang ditempatkan di sana. Jika orang-orang di Istana Bintang benar-benar mendapatkan buah ini, pada saat itu, mereka pernah mengalaminya, bertarung dengan monster, jadi mereka pasti tahu betapa berharganya buah ini. Selama kamu mengerti, Han Guangyue mengangguk dengan gembira. Jika orang-orang di Istana Bintang benar-benar yakin bahwa buah ini berharga, mengapa mereka menempatkannya di area khusus ini? Terlihat dari hal ini bahkan orang-orang di Istana Bintang pun tidak optimis dengan buah yang tidak bisa dijelaskan ini. Fang Tianan tidak takut dengan bahaya yang akan datang setelah menukar buah ini. Selama tangannya bisa menyentuh buah ini, kitab suci alkimia di benaknya akan selalu bisa mengungkap informasi terkait. Premisnya adalah buah ini benar-benar akan memiliki efek tertentu seperti dugaan Fang Tianan. Jika tidak, bahkan jika Fang Tianan memiliki kitab suci alkimia, itu akan sia-sia. Dengan diam-diam menuliskan jumlah buah merah, Fang Tianan terus mengamati item lainnya. Selain mendapatkan beberapa wawasan dan membuat beberapa seruan penasaran,
Fang Tianan tidak memperoleh apapun. Setelah waktu habis, semburan bel tiba-tiba berbunyi di ruang pameran. Apakah area perdagangan khusus ini akan ditutup? Fang Tianan bertanya. Siapa yang membuat suara bel berbunyi persis sama dengan apa yang didengar Fang Tianan ketika dia masuk sebelumnya? Ya, Han Guangyue mengangguk dan berkata, namun, kita tidak perlu khawatir. Urutan keluar sama dengan urutan masuk. Jika kamu masih ingin melihat isi hatimu terakhir kali, Anda masih memiliki kesempatan sekarang, termasuk jumlah item dan chip yang akan ditukarkan. Lupakan saja. Fang Tianan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Fang Tianan memperhatikan beberapa praktisi masuk kembali ke ruang tunggu di sekitar aula dan mulai keluar satu demi satu. Saat giliran Fang Tianan dan Han Guangyue, mereka memasuki ruang tunggu terlebih dahulu. Tiket masuk yang mereka bawa bersinar sedikit, dan seketika cahaya putih lembut menyelimuti mereka. Fang Tianan merasa seolah-olah dia mengalami rasa sakit karena terkoyak lagi, dan seluruh tubuhnya ditarik ke dalam kehampaan tanpa terkendali. Karena pengalamannya, setelah menginjakkan kaki di tanah, Fang Tianan melihat Han Guangyue masih berdiri di sampingnya dengan ekspresi tenang, dan tempat keduanya muncul tepat di depan tirai cahaya yang dia lihat ketika mereka masuk. Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Sambil merasa ajaib, dia juga penuh dengan emosi yang luar biasa tentang tindakannya. Selama Anda menyukai barang-barang di area perdagangan khusus, Anda dapat pergi ke counter dan membuat penawaran melalui staf layanan. Premisnya adalah Anda perlu memberikan nomor item yang akurat. Selain itu, setiap kali Anda melakukan penawaran, chip yang Anda berikan harus melebihi chip yang ditandai pada item yang ditampilkan. Ini seperti batu hitam misterius yang pernah diminati Fang Tianan, memiliki tanda 300 chip di atasnya. Jadi, jika Fang Tianan ingin menebus item ini, dia harus mengutip 300 chip, atau lebih dari 300 chip. Selain itu, total kuotasi yang diberikan oleh masing-masing praktisi harus sesuai dengan jumlah chip yang ditukarkan dalam pas yang dimilikinya. Kemudian, penyelenggara transaksi khusus ini, Star Palace, akan mengumpulkan statistik semua kutipan dari seluruh praktisi yang berpartisipasi. Untuk setiap item, praktisi dengan tawaran tertinggi adalah pemilik akhir item tersebut. Lalu bagaimana jika saya membuat penawaran tetapi tidak mendapatkan barangnya? Chipnya masuk, tanya Fang Tianan. Saat kita bertukar chip, bukankah kita memiliki daftarnya? Han Guangyue menjelaskan, selama Anda memiliki chip tambahan di kartu Anda dapat mengambil material dengan nilai yang sesuai dari Star Palace. Sepertinya cukup bisa diandalkan, kata Fang Tianan sambil tersenyum. Reputasi Star Palace benar-benar melampaui kata-kata. Han Guangyue sepertinya telah menebak pikiran Fang Tianan dan berkata, dalam masalah seperti ini, sama sekali tidak perlu menipu. Bagi mereka, barang apapun dapat ditukar dengan semua orang adalah jadi, jika Anda benar-benar ingin melihat sesuatu, Anda harus memberikan harga tertinggi yang dapat Anda terima untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan barang tersebut. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, maka Anda dapat membuat penawaran apapun dan mencobanya pasar. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa masalah ini tampaknya cukup dapat diandalkan, tetapi saya tidak bermaksud bahwa saya menghargai pendekatan ini. Fang Tianan berkata tanpa daya, dalam hal ini, lebih baik melakukan lelang secara langsung. Setidaknya semuanya, rasanya Anda akan tahu apakah yang Anda tukarkan sepadan dengan harganya. Setidaknya, Anda akan memiliki banyak chip yang tersisa, bukan? Kamu, Han Guangyue mengerutkan bibirnya, memutar matanya, dan berkata, tidak mudah bagi orang untuk mengadakan transaksi khusus seperti itu. Ini adalah resepsi dan izin. Kamu harus membiarkan mereka menghasilkan sedikit uang. Ini dia lagi. Fang Tianan merentangkan tangannya, aku benar-benar tidak tahan kamu membuat ekspresi ini setelah merias wajah. Mencari perkelahian, Han Guangyue mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fang Tianan. Fang Tianan dengan mudah mengelak dan berlari menuju konter tempat dia menukar chip. Dia masih menghela nafas di dalam hatinya, senang rasanya bisa mendapatkan kembali kekuatan. Apakah kalian berdua memerlukan penawaran? Staf layanan di konter bertanya kepada Fang Tianan dan Han Guangyue dengan senyuman di wajah mereka, terutama senyuman yang ditujukan pada Han Guangyue, yang sangat cerah. Siapa yang membiarkan Han Guangyue menyimpan lebih banyak chip? Yang ini, nomor 357, aku akan menawarmu 100 chip. Yang ini, nomor 223, aku akan memberimu 80 chip. Selain itu, ini, dan yang ini, semuanya 120 keping. Han Guangyue merenung sejenak dan kemudian mulai membuat kutipan dengan tertib. Chip yang diberikan ada yang lebih banyak dan ada pula yang lebih sedikit. Fang Tianan di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Han Guangyue dengan heran,
seolah dia terkejut karena Han Guangyue sepertinya tidak menunjukkan niat untuk menyukai barang tertentu sebelumnya. Apakah kamu tidak mengerti ini? Saya menyebutnya penyembunyian yang disengaja. Han Guangyue tersenyum dan menjelaskan dengan suara rendah, banyak orang di sini adalah veteran, dan mereka paling baik dalam mengamati mata dan gerakan orang lain. Sekali jika ada adalah barang tertentu yang mereka inginkan, dan orang lain menunjukkan kesediaan untuk menukarnya, maka mereka akan sedikit menambah chipnya saat mengutip. Jika itu adalah barang yang tidak ada orang lain yang ikut serta dalam penawaran, pada dasarnya akan demikian harganya, mereka masih bisa mendapatkan barangnya, jadi mengapa mereka harus menaikkan harganya? Yah, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Akan lebih baik jika kamu bisa menghemat sedikit. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada menggoda, penampilanku di dalam barusan seperti seorang pemula. Bahkan nanti jika Anda benar-benar ingin menukarnya dengan sesuatu, saya khawatir Anda harus membayar mahal. Cih, kamu tidak melihat apa-apa. Han Guangyue mengerutkan bibirnya dengan marah dan berkata, selain itu, kamu berdiri bersamaku. Dengan kamu membantuku untuk berlindung, akan lebih mudah bagiku. Petik 2. Inikah alasanmu membawaku ke sini? Fang Tianan tampak tidak bisa berkata-kata dan berpura-pura sedih, ini sangat sentimental. Terkikik, terkikik. Han Guangyue akhirnya tidak bisa menahan tawa dan berkata, oke, kamu harus segera mengutip beberapa harga. Kamu tidak akan benar-benar mendapatkannya, apa saja kan ini adalah kesempatan yang sangat langka. Meskipun Anda membuat penawaran, itu mungkin tidak dapat Anda lakukan, tetapi bagaimana jika Anda benar-benar ingin mengutip harga terendah dan mendapatkannya? Keberuntunganmu tidak terlalu buruk, kamu selalu bisa menghasilkan uang. Ngomong-ngomong, seolah mengingat sesuatu, Han Guangyue menambahkan, ingat, 100 chip perlu dicadangkan di tiket sebagai biaya penggunaan tiket tersebut. Mahal sekali. Saat dia mengatakan ini, Fang Tianan tanpa sadar menyentuh kartu di tangannya. Baiklah, saya akan menjelaskan alasan spesifiknya kepada Anda nanti. Jangan khawatir, saya tidak akan berbohong kepada Anda, kata Han Guangyue sambil mengonfirmasi dengan staf layanan di konter bahwa dia telah mengutip keripik untuk setiap item. Ketika giliran Fang Tianan tiba, Fang Tianan terus menggosok kartu pas di tangannya, dan batu hitam serta penampakan buah merah terlintas di benaknya untuk mengingatkan Fang Tianan. Fang Tianan menyerahkan kartu pasnya dan berkata, saya akan mendaftar untuk 2 saja. Untuk nomor 013 ini, saya akan memberi Anda 30 chip. Dan untuk nomor 208 ini, saya akan memberi Anda 300, tidak, 400 nol. Sebuah alat tawar-menawar sudah cukup. Maaf, Anda tidak memiliki cukup chip di pas Anda. Fang Tianan disambut oleh suara dingin dari staf layanan. Terkikik, terkikik. Sementara Fang Tianan tidak bisa berkata-kata, Han Guangyue tertawa terbahak-bahak. Oke, izinkan saya membantu Anda melihatnya. Chip tambahan yang saya miliki di sini akan ditransfer kepada Anda terlebih dahulu. Han Guangyue menyerahkan izinnya lagi kepada staf layanan. Masih belum cukup, suara dingin staf layanan terdengar lagi. Tidak cukup, Han Guangyue tertegun sejenak, dan kemudian sepertinya ingat bahwa keripik yang baru saja dia kutip dengan santai memang terlalu banyak, jadi dia menoleh untuk melihat ke arah Fang Tianan. Pikiran Fang Tianan sepertinya masih terjebak pada kenyataan bahwa dia tidak memiliki cukup chip. Ayo lakukan ini. Jika kamu tidak membawa bahan berharga, aku akan meminjamkanmu beberapa dulu. Han Guangyue melihat wajah Fang Tianan, berpikir bahwa Fang Tianan baru saja dipromosikan menjadi murid luar, dan dia pastinya tidak memiliki banyak materi tentangnya. Meskipun ada 500 poin kontribusi yang diberikan oleh sekte, tetapi tidak ada waktu untuk menukarnya dengan materi. Tentu saja, ini tidak dapat dilakukan di sini. 218. Jawab pelayan itu. Han Guangyue tidak ragu-ragu, dan segera mengeluarkan batu kristal merah menyala dari sakunya dan menyerahkannya kepada staf layanan di konter. Apakah ini kristal api? Staf layanan pertama-tama memandang Han Guangyue dengan heran, dan kemudian bertanya, apakah itu tercatat di kartu pas Anda atau miliknya? Milikku. Han Guangyue berkata dengan pasti, kalau begitu, masukkan item nomor 208 yang dia kutip ke dalam katalog yang ingin aku tebus. Miliknya? Hapus saja, itu kepadamu nanti. Tentu. Han Guangyue bahkan bersedia mengeluarkan benda asing seperti kristal api, jadi Fang Tianan secara alami mempercayainya. Terlebih lagi, barang yang Anda kutip belum tentu dikirimkan kepada Anda pada akhirnya. Setelah ditukarkan oleh orang lain, chip tersebut masih dapat diubah menjadi material lagi. Bagi Fang Tianan, tidak ada kerugian. Memikirkan hal ini, pikiran Fang Tianan sekali lagi memunculkan pengaruh batu hitam dan buah merah.
Dia memutuskan untuk bertaruh dan mencoba peruntungannya. Dia berkata kepada staf layanan di konter, saya akan mengubah kutipan saya. No, 013 untuk barang tersebut, tawarannya ditingkatkan menjadi 60 keping, dan untuk barang nomor 208, tawarannya adalah 501 keping. Setelah semua kutipan mereka selesai, Fang Tianan dan Han Guangyue duduk di kursi di ruang layanan, menunggu hasil akhirnya. Semua kutipan di area perdagangan khusus akan selesai dalam waktu setengah jam. Selanjutnya adalah statistik waktu penyelenggara sindian. Jika Anda ingin mengubah kutipan sebelumnya, Anda dapat terus mengubahnya dalam waktu setengah jam. Jika waktu tersebut terlampaui, tentu saja personel penyelenggara tidak akan menerimanya. Tianan, apakah kamu benar-benar berencana menukar kedua barang itu? Han Guangyue bertanya dengan suara rendah setelah terdiam beberapa saat. Untuk buah merah itu, kamu cukup mengutip 60 keping. Iya, toh harganya tidak terlalu mahal, jadi ada baiknya mencoba keberuntunganmu. Namun, harga 501 untuk batu hitam itu agak terlalu tinggi, kan? Anda tahu, Fang Tianan berpartisipasi dalam misi rahasia Sekte King Yun, dan hadiahnya hanya 500 poin kontribusi. Saya hanya tertarik pada dua hal ini. Saya merasa barang ini memang sepadan dengan harganya. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, selain itu, saya akan mengutip harganya terlebih dahulu. Bisakah saya mendapatkannya saat itu? Kami masih bisa mendapatkannya. Ada dua hal yang ingin kukatakan. Kamu, Han Guangyue menunjukkan ekspresi yang benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan hal-hal baik tentangmu. Aku harap seseorang akan mengutip harga yang lebih tinggi darimu. Tapi, jika ada yang menawarkan harga lebih tinggi dari Fang Tianan, bukankah berarti ada orang lain yang juga tertarik dengan batu hitam ini? Dengan cara ini, secara alami terbukti bahwa batu hitam ini tidak berharga. Han Guangyue memutar matanya dan tidak tahu harus berkata apa. Ngomong-ngomong, kakak senior Han, berapa nilai kristal api Anda dalam bentuk chip? Fang Tianan mengganti topik pembicaraan dan bertanya, sepertinya setelah Anda mengeluarkan kristal api, staf layanan di sini berhenti bekerja. Disebutkan keripiknya. Terkikik, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ketika Han Guangyue menyebutkan kristal api, wajahnya berubah dari depresi sebelumnya, dan dia berkata dengan gembira, kakak senior, itu adalah barang paling berharga yang telah aku kumpulkan di rumahku, hidup. Itu sesuatu. Saya sekarang berpikir bahwa batu hitam yang Anda kutip sebaiknya tidak jatuh ke kepala Anda. Dengan cara ini, saya masih bisa mendapatkan kristal api itu kembali. Jika tidak, saya akan kehilangan banyak hal. Fang Tianan terdiam. Melalui penjelasan Han Guangyue, Fang Tianan akhirnya mengerti mengapa Han Guangyue memasukkan chip kutipan batu hitam ke dalam kartu pasnya. Bagi setiap penggarap, setelah menyelesaikan transaksi, sisa chip yang ada di pas hanya dapat ditukarkan dengan bahan yang sebelumnya telah diubah menjadi chip. Sederhananya, meskipun Han Guangyue memiliki cukup chip setelah transaksi selesai, dia tidak diperbolehkan mengambil kembali materi yang digunakan Fang Tianan untuk ditukar dengan chip. Han Guangyue menukar lebih banyak chip. Bahkan jika Fang Tianan benar-benar menukar batu hitam, selama sebagian besar barang yang dikutip oleh Han Guangyue tidak dikirimkan kepadanya, maka Han Guangyue secara alami dapat menggunakan sisa chip tersebut. Jika Han Guangyue meminjamkan kristal api kepada Fang Tianan, dan Fang Tianan akhirnya mendapatkan batu hitam tersebut, dengan jumlah chip yang dimiliki Fang Tianan, dia tidak akan pernah bisa menukar kristal api tersebut. Tetapi, sekali lagi, jika saya hanya mendengarkan chip yang Anda kutip, akan sulit membayangkan bahwa Anda adalah seorang kultivator yang datang ke sini untuk berdagang untuk pertama kalinya. Han Guangyue menunjukkan ekspresi bijaksana dan memandang ke arah Fang Tianan berkata, mengapa Anda mengutip 501 chip, bukan 500? Ini tentu saja untuk menghindari mengutip harga chip yang sama dengan yang lain. Fang Tianan menjelaskan sambil tersenyum, jika ada duplikat, bukankah akan sangat merepotkan? Jika ada beberapa orang yang memiliki harga yang sama untuk suatu barang, maka orang dari penyelenggara Star Palace akan bernegosiasi dengan orang tersebut. Fang Tianan mengutip chip 501. Pertama, dia tentu saja tidak ingin mengganggunya lagi. Kedua, ketika kebanyakan orang mengutip harga, mereka akan memilih angka bulat, seperti menawar di lelang menambahkan mantisa, dan efek yang ditimbulkannya secara alami sangat misterius. Mungkin masih ada orang yang mengutip 500 chip dan kemudian kalah dari 501 chip Fang Tianan. Setengah jam berlalu dengan tenang. Fang Tianan memperhatikan bahwa semua konter di aula mulai tutup. Ekspresi wajah para penggarap yang menunggu di aula juga berbeda. Beberapa orang, seperti Fang Tianan dan Han Guangyue, berbicara dengan tenang untuk menghabiskan waktu, beberapa lainnya diam dan bermeditasi, dan beberapa lainnya menunjukkan kegugupan dan antisipasi di wajah mereka.
Setelah sekitar secangkir teh, staf layanan di konter kembali ke pekerjaannya lagi. Di papan pajangan di aula, tawaran tertinggi untuk item ini akan langsung ditampilkan sesuai urutan nomor item. Jika tidak ada yang memiliki penawaran untuk item tersebut, maka akan langsung dilewati. Hei, seseorang benar-benar menawar 120 chip untuk item bernomor 001, Han Guangyue tercengang saat melihat hasil pertukaran item pertama ditampilkan. Apakah ini cabang yang terlalu kurus untuk dikenali? Fang Tianan juga memiliki kesan yang baik terhadap item ini. Item antara angka 001 dan 020 merupakan item yang berada di area paling spesial, dengan harga satu keping yang murah. Ya, Han Guangyue mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya kita melewatkan sesuatu. Mungkin, Fang Tianan menjawab tanpa daya, bagaimanapun, penglihatan kita masih belum cukup. Jika kita menawar secara acak untuk hal-hal yang tidak kita pahami, kita pasti akan menderita kerugian. Sekarang ada orang yang dapat menemukan nilainya dengan tajam, mata, dan itu memanfaatkan segalanya dengan baik. Haha, itu belum tentu benar. Setelah terkejut, Han Guangyue dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, mungkin seseorang seperti Anda, membuat tawaran acak dan dimanfaatkan. Ya, Fang Tianan mengangkat bahu, mengabaikan lelucon Han Guangyue, dan langsung memperhatikan tampilan layar. Tahukah Anda, buah merah yang dikutip Fang Tianan ini bernomor 013. Tak satu pun dari 11 item di tengah yang sia-sia, dan praktisi akan membuat penawaran. Bagaimanapun, harga minimum item ini hanya satu keping. Tentu saja karena itu, nilai transaksi akhir dari barang-barang tersebut umumnya relatif rendah. Bahkan ada yang hanya memiliki selusin chip. Kecuali item pertama, tidak ada yang melebihi 100 chip. Lagi pula, kemungkinan seseorang bisa menemukan nilai dari sesuatu seperti ranting kurus sangatlah rendah. Saat pergantian item nomor 013 dan harga akhir ditampilkan, Fang Tianan masih merasa sedikit gugup. Itu milikmu, itu milikmu, itu bukan milikmu. Tidak ada gunanya merasa gugup. Han Guangyue, yang berada di sampingnya, menghibur Fang Tianan. Saya tahu, sebelum Fang Tianan selesai berbicara, kata-kata nomor 013, 60 chip muncul di layar tampilan. Segera, Fang Tianan merasa lega untuk sementara waktu. Bahkan Han Guangyue di samping memandang Fang Tianan dengan ekspresi gembira. Tentu saja, Fang Tianan tidak akan melompat dan bersorak saat ini. Sebaliknya, Fang Tianan dengan cepat menyembunyikan ekspresi emosinya, sehingga di mata orang lain, dia terlihat tenang dan acuh tak acuh. Pada saat ini, para penggarap yang berkumpul di aula di satu sisi akan memperhatikan hasil akhir yang ditampilkan di layar, dan di sisi lain, mereka akan fokus mengamati ekspresi dan tingkah laku para penggarap lainnya. Jika itu adalah item yang Anda minati, dan chip transaksi yang ditampilkan di bagian akhir berbeda dari kutipan Anda sendiri, Anda mungkin dapat menentukan untuk siapa item tersebut dengan mengamati ekspresi praktisi lain. Dengan cara ini, apakah Anda ingin membeli lagi atau memiliki pemikiran lain, Anda dapat dengan mudah menemukan target untuk memulai. Jika tidak, jika Anda bahkan tidak tahu siapa yang mendapatkan barang yang Anda inginkan, bagaimana Anda bisa membicarakan tindakan selanjutnya? Han Guangyue mengingatkan Fang Tianan setelah kutipannya selesai. Oleh karena itu, penampilan Fang Tianan saat ini, terlepas dari kegembiraan yang tidak dapat dia tunjukkan pada saat pertama, kembali ke keadaan normalnya dalam sekejap. Terutama di aula perdagangan ini, mereka menghadapi praktisi asing. Di antara mereka, Fang Tianan dan Han Guangyue bukanlah yang terbaik dalam hal kekuatan, jadi mereka tentu harus lebih berhati-hati. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar praktisi memilih untuk menyamar dan berpartisipasi dalam pertukaran di area perdagangan khusus. Setelah semua hasil dari 20 item dengan harga minimal satu chip ditampilkan, Han Guangyue mencondongkan tubuh ke telinga Fang Tianan dan berbisik selamat, apakah ini dianggap sebagai kemenangan? Suara samar dan sedikit aroma yang disampaikan oleh pendekatan Han Guangyue membuat Fang Tianan merasa sedikit gatal itu wajar. Selain itu, ini hanya menunjukkan bahwa saya memiliki keberuntungan hari ini. Sekarang, aku benar-benar khawatir apakah aku bisa mendapatkan kristal apiku kembali nanti. Han Guangyue berkata dengan nada menggoda. Itu tergantung keberuntunganmu, kakak perempuan, jika kamu sama denganku, kata Fang Tianan sambil tersenyum. Hanya jika semua barang yang dikutip Han Guangyue sebelumnya jatuh ke tangan Han Guangyue, apa yang dikhawatirkan Han Guangyue sekarang akan terjadi. Tapi apakah ini mungkin item target Han Guangyue datang untuk berpartisipasi dalam area perdagangan khusus kali ini tidak muncul. Oleh karena itu, saat membuat kutipan, Han Guangyue lebih tertarik untuk berpartisipasi dan mencoba peruntungannya.
Chip kutipan untuk setiap item tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai item itu sendiri. Dalam kata-kata Han Guangyue, yaitu saya beruntung mendapatkannya, tetapi saya ditakdirkan untuk kehilangannya. Fang Tianan tidak berpikir bahwa Han Guangyue akan seberuntung itu dia bisa mendapatkan sebagian besar barang yang dikutip. Terlebih lagi, meskipun buah merah yang baru saja diperoleh Fang Tianan, jika pada akhirnya Fang Tianan tidak sengaja menaikkan harga penawaran, mungkin buah merah ini tidak akan jatuh ke tangan Fang Tianan. Sama seperti item nomor 013 dan harga tertinggi muncul di layar tampilan, Fang Tianan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi tiba-tiba energi sejati dari tubuh orang sungguhan di alam Yuan manusia di aula. Hasil transaksi kemudian ditampilkan di layar tampilan, yaitu barang-barang di area perdagangan khusus lainnya, seperti bahan yang berhubungan dengan ramuan, teknik bela diri, bahan pembuatan senjata, del. Han Guangyue juga membuat beberapa kutipan untuk item tersebut, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Han Guangyue hanya mengambil satu item, dan sisanya diambil oleh petani lain dengan harga lebih tinggi. Karena itulah, Han Guangyue sering digoda oleh Fang Tianan. Apakah kamu begitu meremehkan keberuntunganku? Han Guangyue bergumam dengan marah pada Fang Tianan. Bukannya saya tidak optimis dengan keberuntungan Anda, tetapi kutipan Anda terlalu pelit. Fang Tianan menjawab, dengan sumber keuangan Anda, jika Anda benar-benar ingin menebus barang-barang ini, Anda tidak akan bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Apakah menurutmu semua orang adalah orang kaya sepertimu? Han Guangyue mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jahat, harga yang dikutip untuk satu item saja telah mencapai lebih dari 500 chip. Kamu tahu tawaran tertinggiku hanya lebih dari 100 poin, keripik. Bukankah aku mencoba membodohi diriku sendiri dan berpura-pura menjadi gemuk? Fang Tianan merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, jika kamu benar-benar ingin menjadi orang kaya, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kakak perempuan bahkan belum menggunakan semua chip yang aku gunakan untuk menukarnya. Aku meminjamnya darimu. Aku tidak peduli. Han Guangyue berkata dengan marah, banggalah dan lihat apakah aku akan memberimu batu hitam itu ketika saatnya tiba. Tidak, aku harus mencari seseorang untuk menilainya terlebih dahulu. Fan, apakah itu batu berharga? Haha, jika itu berharga, aku akan menyimpannya sendiri. Kalau begitu kamu hanya akan memberikannya kepadaku jika itu tidak berharga, kan? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum masam. Itu perlu. Han Guangyue mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu tidak takut aku tidak menginginkannya setelah kamu mendapatkan hasilnya? Fang Tianan berkata dengan tajam, kepemilikan batu ini saat ini atas namamu. Tidak. Han Guangyue menatap Fang Tianan dan berkata, nanti, setelah transaksi selesai, Anda harus menyerahkan materi senilai 500 keping kepada saya sesegera mungkin. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Kakak perempuan, Fang Tianan memandang Han Guangyue dengan rasa ingin tahu, berpura-pura menjadi bajingan. Kamu? Han Guangyue segera menunjuk ke arah Fang Tianan dan tidak bisa berkata-kata. Dan waktu berlalu dengan tenang ketika mereka berdua terus bercanda. Segera, item nomor 200 ditampilkan. Segera, Fang Tianan duduk kembali dan melihat tampilan layar tanpa sadar. Pada saat ini, Lian Han Guangyue juga melihat ke arah tampilan layar, dengan sedikit antisipasi di wajahnya. Setelah beberapa saat, beberapa wajah praktisi di aula menunjukkan kegembiraan, sementara yang lain menunjukkan kekecewaan. Ketika tampilan layar tiba-tiba melewatkan item bernomor 206 dan langsung menampilkan harga transaksi tertinggi dari item bernomor 207, Fang Tianan tiba-tiba merasa jantungnya seakan melompat bersamanya. Fang Tianan sangat membenci area perdagangan khusus, yang sepenuhnya menekan jumlah transaksi maksimum pelanggan dan memberikan semua kendali kepada penyelenggara. Saya tidak hanya merasa tidak yakin saat mengutip, tetapi juga sangat menyakitkan saat menunggu hasil transaksi. Item nomor 208, 501 chip. Ketika kata-kata ini muncul di layar tampilan, wajah Fang Tianan kehilangan sedikit kegugupan. Tampaknya semua ini masuk akal dan masuk akal. Han Guangyue hanya menatap Fang Tianan tanpa sadar, lalu mengalihkan pandangannya untuk memperhatikan sisanya. Setelah itu, meskipun Fang Tianan dan Han Guangyue terus memperhatikan hasil transaksi di layar tampilan, tidak jelas kemana perginya pikiran mereka. Untungnya, item nomor 223 yang dikutip oleh Han Guangyue berhasil dimenangkannya dengan 80 chip. Setelah semua hasil lebih dari 400 item ditampilkan, samar-samar Fang Tianan dapat mendengar suara para pembudidaya menghembuskan napas panjang di aula. Segera setelah itu, semua orang tiba-tiba berdiri dan pergi ke konter tempat kutipan dibuat pada saat itu untuk menyelesaikan transaksi pertukaran. Fang Tianan dan Han Guangyue masing-masing menerima 2 item dari segi kuantitas.
Namun dari segi harga transaksi, Han Guangyue hanya membayar lebih dari 100 chip, sedangkan Fang Tianan membayar 561 chip. Nilai tukar seperti itu tentu saja tidak berarti bagi Han Guangyue. Bahkan setelah membayar 501 chip atas nama Fang Tianan, Han Guangyue masih memiliki hampir 1000 chip di pasnya. Kristal api yang dipikirkan Han Guangyue dengan mudah diambil kembali oleh Han Guangyue. Sebaliknya, pada pas Fang Tianan, setelah memperdagangkan 60 chip, dia masih perlu membayar 100 chip sebagai biaya untuk pas tersebut. Hal ini membuat Fang Tianan hanya memiliki beberapa lusin chip yang tersisa, dan material yang dapat diambil secara alami hanyalah material tingkat rendah biasa. Untungnya, ketika Fang Tianan menukarkan chip tersebut, bahan yang dia bawa tidak terlalu berharga. Setelah itu keduanya sampai di pintu keluar area perdagangan khusus, di mana terdapat ruangan yang khusus digunakan untuk menarik barang penukaran. Fang Tianan dan Han Guangyue sama-sama berhasil mendapatkan dua barang yang mereka tukarkan. Tanpa menunggu Fang Tianan mempelajari nilai kedua barang ini dengan cermat, Han Guangyue terlebih dahulu bertanya dengan matanya apakah barang tersebut benar. Setelah melihat Fang Tianan mengangguk, Han Guangyue menarik Fang Tianan dan segera meninggalkan area perdagangan khusus. Ada apa, kakak senior Han? Fang Tianan memandang Han Guangyue, tampak gugup, dan bertanya dengan suara rendah dengan rasa ingin tahu, apakah kita akan kembali ke titik penerimaan Sekte Qingyun di kota Masal? Tidak, kata Han Guangyue sambil menggelengkan kepalanya sambil bergerak maju dengan cepat, kami akan meninggalkan Mas City semalaman dan langsung kembali ke Sekte Qingyun. Sangat serius, tampaknya kehati-hatian Han Guangyue telah menginfeksi Fang Tianan. Mata Fang Tianan melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada sedikit pembudidaya di alun-alun. Hampir berjalan di depan Fang Tianan, para pembudidaya yang bertukar dan menyelesaikan transaksi sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Jangan takut pada 10.000, takutlah pada yang terburuk. Han Guangyue berkata dengan suara rendah, jika seseorang menjadi sasaran, tidak jarang melakukan pembunuhan dan menipu barang. Di area perdagangan khusus, tidak ada biksu yang berniat melakukan pembunuhan. Kekuatan tuan rumah Istana Bintang terlalu kuat. Bahkan jika beberapa orang tidak puas, mereka tidak akan langsung menunjukkannya, semua orang akan melakukannya. Anda perlu berbicara dengan kekuatan Anda sendiri. Fang Tianan tiba-tiba berpikir bahwa saat hasil transaksi buah merah di tangannya keluar, orang sungguhan di alam renyuan di aula tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi yang nyata, tetapi dia tidak meragukan rencana Han Guangyue. Fang Tianan tidak takut dengan Master Alam Renyuan. Sebelumnya, Fang Tianan melakukan dua pertempuran dengan Master Alam Renyuan, dan dia tidak pernah dirugikan. Namun, jika Anda bertemu orang sungguhan di alam renyuan, Anda tidak takut, tetapi bagaimana dengan dua orang di mana mereka bertiga? Ini adalah kota Misa yang tidak dikenal oleh Fang Tianan. Jika memang ada bahaya, akan terlambat bagi Fang Tianan untuk pergi ke titik respons Sekte Qingyun di sini untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, setelah kedua orang itu meninggalkan alun-alun, mereka dengan cepat menghilang ke dalam gang terpencil, dan dengan cepat menyingkirkan penyamaran mereka. Dalam sekejap, kedua orang itu keluar dari pintu keluar lain dari gang tersebut dan tiba di kota Masal Jalan. Seluruh wilayah kota Mas City sangat luas. Berjalan kaki dari timur kota ke barat mungkin akan memakan waktu 1/4 atau 2 jam. Baik siang maupun malam, banyak penggarap yang masuk dan keluar kota Misa. Ketika Fang Tianan dan Han Guangyue tiba di utara kota Masal, melewati pemeriksaan penjaga kota, dan berjalan keluar dari gerbang kota, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Pergi, jangan berhenti. Han Guangyue menarik ujung pakaian Fang Tianan. Keduanya mau tidak mau bergegas lagi, tanpa berhenti sejenak. Semakin jauh dari Mas City, semakin aman bagi Fang Tianan dan Han Guangyue. Adapun pengalaman malam ini, sebagai seorang kultivator, meskipun Anda kurang istirahat, selama Anda tidak menghabiskan seluruh tubuh Anda untuk bertarung, secara relatif, Anda tidak akan merasa lelah. Saat hari semakin cerah dan berangsur-angsur mendekati tengah hari, Fang Tianan dan Han Guangyue berhenti berjalan dan beristirahat sejenak di pinggir jalan. Fang Tianan juga menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan persepsinya secara tepat waktu, tetapi tidak merasakan bahaya apapun. Tianan, ini, Han Guangyue jelas telah membuat rencana sebelumnya untuk segera mengungsi setelah transaksi selesai, jadi dia juga menyiapkan air dan makanan di bagasinya. Fang Tianan mengambilnya begitu saja, mengunyahnya dengan suapan besar, dan berkata, kakak senior Han, kali ini benar-benar berkat Anda. Jika tidak, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan dua hal ini. Selain itu, Fang Tiananhe mengangkat makanan dan air di tangannya dan berkata, terima kasih. Mengikuti kakak senior, saya mendapat banyak manfaat. Di satu sisi,
Fang Tianan adalah seorang veteran yang memuji Han Guangyue. Jika Fang Tianan bertindak sendiri, mustahil bagi Fang Tianan melakukannya karena kurangnya pengalamannya. Pengalaman ini tidak diragukan lagi mengajarkan banyak pengalaman kepada Fang Tianan. Di sisi lain, saya berterima kasih kepada Han Guangyue karena mampu membawa Fang Tianan ke kota kabut tanpa takut mendapat masalah. Mendapat banyak keuntungan, jangan disebutkan dulu, apakah kamu benar-benar yakin mendapat untung dari dua barang yang kamu perdagangkan ini? Han Guangyue sepertinya juga merasa bahwa situasi keduanya saat ini relatif aman, jadi dia tersenyum lalu dia berkata, mengapa aku merasa masih belum memahaminya? Sekarang, saya tidak bisa mengatakan apakah ini menguntungkan atau tidak. Fang Tianan ragu-ragu sejenak dan berkata, sampai saat ini, saya belum punya waktu untuk melihat lebih dekat. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk melihat-lihat? Han Guangyue memutar matanya dan melihat sekeliling terlebih dahulu, lalu dengan cepat menarik Fang Tianan ke dalam hutan lebat di samping jalan. Keduanya menemukan tempat yang tenang, dan Fang Tianan bertanggung jawab untuk membersihkan tempat itu. Kemudian dia duduk di tanah dan mengeluarkan dua barang yang telah mereka tukarkan. Pertukaran di area perdagangan khusus ditempatkan dalam kotak khusus ketika diserahkan kepada pelanggan oleh Star Palace. Besar kecilnya kotak tergantung pada volume barang. Menurut penjelasan Han Guangyue, pembuatan kotak seperti itu sendiri mahal. Karena alasan ini, Fang Tianan juga menghela nafas. Jarang sekali orang dari Star Palace begitu murah hati. Menurutmu begitu? Han Guangyue berkata dengan marah, Xingdian telah menghitung bagian biaya ini untuk biaya tiket masuk. Kalau tidak, mengapa seseorang membutuhkan 100 chip? Ketika Fang Tianan menyebutkan izin tersebut, dia tidak bisa tidak memfitnah Xingdian. Ternyata saat barang penukaran dikumpulkan, diambil kembali oleh Star Palace. Saya tantang Anda menyiapkan ini untuk digunakan berulang kali. Mungkin tahun depan, tiket masuk ini akan diberikan kembali kepada pelanggan oleh orang-orang Istana Bintang. Namun, berpikir bahwa dengan izin ini, para pembudidaya dapat melewati tirai cahaya ajaib di area perdagangan khusus, Fang Tianan memahami pendekatan Istana Bintang. Melihat kembali kotak di tangan kedua pria itu, Han Guangyue pertama kali membukanya untuk memeriksa item bernomor 223. Di permukaan, itu tampak seperti sepotong biji logam, seukuran kepalan tangan, di area perdagangan pada saat itu, sulit untuk diidentifikasi. Kutipan 80 keping Han Guangyue sebelumnya setara dengan konfirmasi bahwa biji logam ini adalah bahan bermutu tinggi tingkat ketiga. Pada saat ini, Han Guangyue mengeluarkan biji logam itu lagi, pertama-tama menimbangnya di tangannya, lalu mengujinya dengan menjalankan energi di tubuhnya, menunjukkan sedikit senyuman. Coba saya lihat. Fang Tianan segera mengambil biji itu dan mengamatinya dengan sopan sejenak sebelum berkata dengan iri, ya, itu seharusnya biji logam tingkat keempat. Satu-satunya penyesalan adalah kualitasnya tidak tertinggi. Sangat bagus, itu hanya dapat dianggap sebagai materi tingkat rendah tingkat 4. Jika tidak, penglihatan kakak senior Han akan menjadi lebih luar biasa. Itu untung kecil, oke. Han Guangyue memutar matanya ke arah Fang Tianan dan dengan cepat mengambil kembali biji logam itu. Selama itu adalah material tingkat keempat, tidak peduli apa kualitasnya, harga pertukaran di Sekte Qingyun didasarkan pada 100 poin kontribusi. Jika itu adalah material tingkat tinggi tingkat 4, itu mungkin dapat ditukar dengan lebih dari 200 poin kontribusi sekte. Untuk 80 keping yang ditukar dengan biji logam ini, itu bukanlah keuntungan kecil, tetapi keuntungan besar. Tidak heran, setelah Han Guangyue menentukan nilai biji logam ini, dia tersenyum di seluruh wajahnya. Setelah dengan hati-hati menyimpan biji logam tersebut, Han Guangyue membuka kotak lain. Dilihat sekilas, benda-benda di dalamnya sangat indah dan berwarna-warni, bentuk barisannya agak mirip bintang berujung 6, tiap sudutnya ada warna, dan bagian tengahnya merupakan campuran semua warna. Namun, dari segi material, Fang Tianan sekilas tidak yakin apa jenisnya. Han Guangyue mencoba item ini sesuai dengan prosedur identifikasi sebelumnya dan sedikit mengernyit. Bukankah itu buruk? Fang Tianan bergumam bingung. Setelah Han Guangyue menyerahkannya, dia juga memeriksanya dengan cermat, tetapi masih belum ada hasil yang jelas. Secara keseluruhan, yang dapat ditentukan dari benda ini adalah apakah benda tersebut terbuat dari kayu. Tidak jelas apa fungsinya dan dari jenis pohon apa. Karena keberadaan kitab suci alkimia, Fang Tianan pada dasarnya dapat mengesampingkan bahwa benda ini dapat digunakan untuk membuat alkimia. Yah, secara keseluruhan, aku tidak dirugikan, kan? Han Guangyue sedang dalam suasana hati yang baik. Salah satu dari dua hal itu bernilai lebih dari yang dia harapkan. Seperti yang dikatakan Han Guangyue sendiri,
Meskipun keuntungannya tidak banyak, setidaknya dia bisa menghemat modalnya. Terlebih lagi, sambil mengatakan ini, Han Guangyue melihat kedua item Fang Tianan dengan mata penuh harap, sepertinya ragu bahwa hasil Fang Tianan mungkin tidak sebaik miliknya. Fang Tianan juga tidak peduli. Pertama, dia membuka kotak berisi batu hitam tersebut. Batu-batu di dalamnya terletak dengan tenang, tanpa kecemerlangan yang menyilaukan atau bentuk yang aneh. Ketika Fang Tianan menyentuhnya dengan tangannya dan bahkan mengedarkan energi di tubuhnya, yang mengejutkan Fang Tianan adalah dua energi monster di tengah dantian tidak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi? Wajah Fang Tianan dengan jelas menunjukkan ekspresi keheranan. Mungkinkah tebakanku menjadi kenyataan benda ini benar-benar tidak ada nilainya? Kan Han Guangyue melihat ekspresi terkejut Fang Tianan dan berkata dengan heran, seharusnya tidak. Saat dia mengatakan itu, Han Guangyue kata Yue sedikit mengernyit. Adapun fakta bahwa batu hitam ini berharga 501 keping, Han Guangyue tidak berani menyebutkannya saat ini. Meskipun Han Guangyue tidak terlalu memikirkan batu hitam di permukaan ini, itu hanyalah lelucon antara Han Guangyue dan Fang Tianan di permukaan. Dalam hatinya, Han Guangyue menantikan nilai akhir dari batu hitam ini. Hanya karena kepercayaan Fang Tianan, Han Guangyue akan mengeluarkan kristal apinya tanpa ragu-ragu, dan akan mendukung Fang Tianan untuk menukar batu hitam ini tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba melihat ekspresi terkejut Fang Tianan, Han Guangyue merasa gugup. Jika tidak, kakak senior Han, maukah kamu datang dan melihatnya? Fang Tianan tersenyum pahit dan menyerahkan batu hitam di tangannya. Dalam benaknya, Fang Tianan masih mengingat detail dari dua gelombang fluktuasi energi monster di dantian tengahnya saat itu. Setelah mengambil batu hitam dari tangan Fang Tianan, Han Guangyue dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama, dia melihat batu di tangannya dan kemudian ke Fang Tianan. Akhirnya, Han Guangyue mengembalikan batu hitam itu ke dalam kotak, dia menutupnya dengan lembut dan berkata, apakah kamu masih memiliki satu item yang belum kamu periksa? Mari kita lihat yang berikutnya. Kata-kata yang diucapkan hampir seperti hukuman mati bagi batu hitam, yang justru membuat Fang Tianan tertawa kecil. Oke, mari kita lihat hal lainnya. Fang Tianan mengesampingkan keraguannya dan merasa lega karena fluktuasi energi dua monster-monster di tengah dantian pada saat itu bukanlah halusinasi kotak. Berbeda dengan pemandangan yang terlihat di balai perdagangan saat itu, buah merah yang ada di dalam kotak kali ini warnanya kurang menarik, bahkan terlihat agak layu. Han Guangyue segera menjelaskan sampul transparan di sana akan memiliki fungsi mengumpulkan cahaya. Selama barangnya lebih berwarna, mereka akan tampak sangat mempesona di sampul transparan, sama seperti saya. Masalahnya tadi, ketika saya melihatnya di aula, warnanya bahkan lebih mempesona dari sekarang. Iya, Fang Tianan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, seolah dia mengerti. Han Guangyue sangat ingin menjelaskan, tentu saja karena dia ingin menghibur Fang Tianan. Siapa yang membuat Fang Tianan menghabiskan lebih dari 500 chip untuk ditukar dengan batu hitam tanpa mengetahui alasannya? Jika tidak, mengingat keakraban antara Han Guangyue dan Fang Tianan, mungkin mereka akan mulai bercanda saat ini. Fang Tianan pertama-tama membawa buah merah ke hidungnya dan mengendusnya dengan lembut, merasakan sedikit kemenyan. Dilihat dari permukaan buah merahnya, mungkin sudah lama disimpan, sehingga terasa agak keriput, dan daging buahnya tidak banyak lembab. Rasa memegang buah dengan jari juga agak sepat dan kasar. Fang Tianan menduga buah merah ini pasti sudah lama dinilai setelah didapat oleh orang-orang dari Istana Bintang. Tidak ada hasil, sehingga ditempatkan di area dengan harga awal 1 keping. Namun, setelah memastikan bahwa ini adalah buah asli, sebagian besar kekhawatiran Fang Tianan hilang. Selama itu buah asli, pikir Fang Tianan, kitab suci alkimia di dantian akan memberikan beberapa petunjuk, bukan sebelumnya. Fang Tianan mencoba menggunakan energi di tubuhnya untuk menyentuh buah tersebut, dengan harapan dapat mengetahui secara pribadi apakah buah tersebut memiliki khasiat. Secara umum, asalkan berupa buah, ia memiliki sifat air. Sama seperti buah-buahan yang biasa dimakan, kebanyakan termasuk dalam kategori ini. Namun dari segi efektivitasnya, buah-buahan tersebut hanya dapat digunakan sebagai makanan dan tidak dapat digunakan sebagai bahan obat. Apalagi khasiat airnya tidak terlalu terlihat. Kecuali bahan alami dan buah-buahan yang digunakan untuk memurnikan ramuan, atribut yang ditampilkan akan sangat jelas. Tanpa diduga, saat Fang Tianan sedang mengedarkan energi di dantiannya, Fang Tianan tiba-tiba merasakan cairan yang di tengah dantiannya melonjak dengan liar dan tak terkendali. Hampir dalam sekejap, selusin tetes cairan yang masih tersisa di dantian tiba-tiba meledak seluruhnya. Fang Tianan masih tidak tahu seberapa besar energi yang dihasilkan oleh lebih dari selusin tetes cairan yang.
Namun, seluruh dantian bagian bawah sepenuhnya ditempati oleh energi yang dikeluarkan oleh cairan yang ini, membuat Fang Tianan merasakan rasa sakit yang kuat. Selain itu, sebagian energi mengalir ke meridian di tubuh Fang Tianan, terus memperluas meridian dan memberi nutrisi pada tubuh Fang Tianan. Tidak, tepatnya, semua perasaan ini dirasakan dan diterima oleh Fang Tianan dalam sekejap. Semburan energi ini tidak bertahan terlalu lama di tubuh Fang Tianan, dan dengan cepat beredar ke Fang Tianan secara mandiri di sepanjang meridian Fang Tianan di tangannya, dan kemudian, secara bersamaan, dia tenggelam ke dalam buah merah. Tiba-tiba, lingkaran cahaya merah menyilaukan terpancar dari sela-sela tangan Fang Tianan, hampir memenuhi hutan lebat di sekitarnya, seolah-olah Fang Tianan dan Han Guangyue sama-sama tersembunyi di atmosfer merah. Ini, Han Guangyue sangat terkejut hingga dia tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Belum lagi Han Guangyue, bahkan Fang Tianan sendiri tampak tertegun untuk beberapa saat. Sulit untuk memprediksi bahwa upaya yang tidak disengaja akan membawa hasil seperti itu. Cairan yang di dantian bawah dapat dikatakan sebagai rencana cadangan Fang Tianan. Dalam dua pertempuran sebelumnya melawan orang sungguhan di alam manusia Yuan, Fang Tianan mengandalkan kekuatan yang likuid untuk melawan. Pada saat ini, semua cairan yang meledak sekaligus dan dituangkan ke dalam buah merah. Benar-benar tidak terbayangkan oleh Fang Tianan. Tanpa dukungan Yang Ye, meskipun Fang Tianan masih memiliki keterampilan pedang yang diperoleh dari gua warisan, niscaya efektivitas tempurnya akan turun drastis. Meskipun Fang Tianan masih memiliki keunggulan tertentu saat bertarung melawan praktisi dengan level yang sama dengan keterampilan pedang khususnya, kekuatan Fang Tianan saat ini di tahap tengah alam Huajin tidak sebanding dengan Xiao Ruo dari alam Huajin. Adapun Wu Yuntian, manusia nyata di alam manusia, setelah Fang Tianan bertemu dengannya, dia hanya bisa bersembunyi sejauh mungkin. Tanpa sadar, Fang Tianan mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Fang Tianan secara alami lebih penasaran dengan buah merah di tangannya. Tanpa cukup waktu untuk mengamati perubahan buah merah setelah menyerap energi cairan yang, Fang Tianan membenamkan dirinya dalam sutra alkimia di dantian atas. Segera setelah itu, sederet penjelasan muncul dengan jelas di benak Fang Tianan buah Yuan sejati. Salah satu dari 10 buah aneh di zaman kuno. Untuk sesaat, ekspresi keheranan di wajah Fang Tianan menjadi lebih intens. Han Guangyue, yang sadar kembali, tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan meletakkan buah merah di tangan Fang Tianan, buah esensi sejati, ke dalam kotak aslinya. Ekspresi gugup di wajahnya membebaskan pikiran Fang Tianan dari keterkejutannya. Dia ingat bahwa cahaya istimewa dan indah yang dipancarkan buah Yuan sejati tadi sudah cukup untuk menarik perhatian para pembudidaya yang berjalan di jalan. Fang Tianan tetap diam dan dengan cepat mengikuti Han Guangyue, berlari menuju kedalaman hutan lebat. Ketika Fang Tianan menyebarkan persepsinya, dia dapat dengan jelas merasakan ada beberapa krisis yang datang dari arah jalan di luar hutan lebat, mendekati dia dan Han Guangyue dalam posisi konvergen. Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti disebabkan oleh cahaya merah yang dipancarkan oleh buah esensi sejati berwarna merah tadi setelah tiba-tiba menyerap kekuatan yang likuid. Kapanpun penglihatan seperti itu terjadi, bahkan jika Fang Tianan, sebagai pejalan kaki, menemukannya secara kebetulan, dia akan pergi untuk menyelidikinya. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah ketika Han Guangyue memasukkan kembali buah Yuan sejati ke dalam kotak, lampu merah yang dipancarkan buah Yuan sejati segera tertahan. Sepertinya kotak yang digunakan untuk menyimpan barang di Istana Bintang ini bukanlah benda biasa. Fang Tianan merenung secara diam-diam. Oke, berhentilah terganggu dan lihat sekilas. Kita harus bergerak ke arah itu. Han Guangyue melihat ekspresi Fang Tianan dan berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menyapamu, kali ini, kita berdua terlalu ceroboh. Bukan karena Han Guangyue harus memikul tanggung jawab apapun, alasan utamanya adalah Fang Tianan tidak segera menyimpan buahnya ketika buah esensi sejati mengeluarkan lingkaran cahaya merah. Jika tidak, pasti tidak akan terlalu banyak pembudidaya yang melacak Fang Tianan. Bahkan jika seorang kultivator melihat cahaya merah sekilas di hutan lebat, pertama-tama dia akan meragukan penglihatannya, dan kemudian mempertimbangkan apakah akan pergi dan menyelidikinya. Setelah ditunda oleh Fang Tianan dan Han Guangyue tidak diperbolehkan menutupi posisi mereka saat itu. Pada saat ini, meskipun Fang Tianan dan Han Guangyue pergi tepat waktu, melalui jejak yang tersisa, siapapun yang tertarik pasti akan tertinggal jauh di belakang mereka berdua dan mengikuti mereka ke depan. Faktanya, Fang Tianan dan Han Guangyue menangani masalah ini dengan terlalu santai. Han Guangyue telah mengetahui sejak lama bahwa Fang Tianan telah membangkitkan kesadarannya. Oleh karena itu, dalam lingkungan saat ini,
Fang Tianan tidak ragu-ragu sama sekali, sambil menggunakan akal sehatnya untuk menghindari dikelilingi oleh para pembudidaya yang mengikutinya di sisi lain. Kita berada di hutan lebat, terus mencari jalan keluar baru dan bergerak maju dengan cepat. Untungnya, mungkin karena letak geografis area ini yang relatif dekat dengan jalan raya, sehingga jumlah monsternya tidak banyak. Bahkan jika Anda sesekali bertemu satu atau dua, kekuatan mereka tidak akan terlalu tinggi. Baik Fang Tianan maupun Han Guangyue mampu mengatasinya dengan mudah. Meski begitu, begitu mereka bertemu monster, hal itu pada akhirnya akan menunda kemajuan kedua orang tersebut. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Fang Tianan mengerutkan kening dan berkata, saya bisa merasakan bahwa di antara orang-orang yang melacak, pasti ada beberapa orang nyata di alam renyuan. Begitu kita terjerat oleh satu pihak, kita akan melakukannya, terjebak dalam perangkap musuh. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Han Guangyue menunjukkan sedikit kecemasan. Seberapa jauh dari yurisdiksi sekte kita? Fang Tianan berpikir sejenak dan bertanya. Jika kita bisa berlari terus-menerus selama 1 atau 2 hari, mungkin masih ada harapan. Han Guangyue secara alami memahami rencana Fang Tianan, tetapi saat ini, mereka berdua baru saja meninggalkan Mas City, dan itu baru setengah hari. Jalan masih panjang sebelum kita dapat kembali ke Sekte King Yun dengan selamat. Maka kita hanya dapat menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Fang Tianan mempertimbangkan dan berkata, jika tidak, akan sulit untuk menyingkirkan orang-orang di belakang hanya dengan mengandalkan kecepatan kita berdua. Kecuali apa? Han Guangyue bertanya dengan penuh harap. Tampaknya ketika menghadapi krisis seperti ini, meskipun Han Guangyue memiliki lebih banyak pengalaman dalam menghadapinya, dari lubuk hatinya, sebagai seorang wanita, Han Guangyue masih merasa ingin diandalkan. Selain itu, Fang Tianan mengarahkan arah yang mereka berdua tuju saat ini, yang juga menimbulkan rasa ketergantungan pada Han Guangyue. Kecuali kita berlari cukup jauh sehingga orang-orang itu tidak memiliki kesabaran untuk terus melacak. Fang Tianan berkata tanpa daya, atau, kita hanya membingungkan pihak lain dan menciptakan ilusi bahwa kita telah melarikan diri jauh. Sulit, Han Guangyue bergumam dengan suara rendah. Untuk sesaat, satu-satunya suara yang terdengar di telinga mereka hanyalah suara angin sepoi-sepoi yang mereka rasakan saat berlari. Kadang-kadang, terdengar suara ranting-ranting yang bergoyang tertiup angin, tetapi Han Guangyue dan Fang Tianan sedang tidak berminat untuk mengapresiasi keindahan alam. Untuk saat ini, karena tidak dapat memikirkan cara yang masuk akal untuk merespons, Fang Tianan hanya dapat melakukan yang terbaik, berdasarkan informasi yang diberikan kembali oleh persepsinya, dan bergerak cepat menuju pintu keluar dari pengepungan yang dibuka oleh orang-orang yang mengikutinya. Lambat laun, tampaknya personel pelacak telah mengembangkan pemahaman diam-diam satu sama lain. Mungkin ada 2 kelompok kecil orang yang menyebar, mencoba mengepung mereka dari sisi kiri dan kanan. Ketika Fang Tianan membisikkan hasil persepsinya kepada Han Guangyue juga tampak tidak berdaya. Jika hanya ada 1 orang sungguhan di alam renyuan, tidak peduli berapa banyak prajurit yang ada di alam Huajin, Fang Tianan akan memiliki kepercayaan diri untuk tetap di tempatnya dan menunggu terobosan frontal. Namun, baru saja mengalami ledakan total yang likuid, dan tiba-tiba dikejar oleh banyak orang nyata dari alam Yuan manusia, Fang Tianan tahu betul bahwa begitu dia terjebak dan terlibat dalam pertempuran, dia akan menarik lawan yang tak ada habisnya. Saat itu, yang menanti mereka berdua mungkin adalah nasib diserang dan dibunuh serta berbagi harta rampasan. Haruskah kita berpisah? Ide ini tiba-tiba muncul di benak Fang Tianan. Jika keduanya menyebar, Fang Tianan hampir yakin kemungkinan salah satu dari mereka melarikan diri dengan selamat akan jauh lebih besar. Tentu saja, mungkin juga keduanya tertangkap. Namun, selama Han Guangyue tetap tinggal dan Fang Tianan membangkitkan kemampuannya untuk melihat, masih mungkin untuk melarikan diri dari pengepungan. Namun, sambil melihat ke samping ke arah Han Guangyue, Fang Tianan dengan cepat membuang pemikiran ini dari benaknya. Ada apa? Han Guangyue sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan suasana hati Fang Tianan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara rendah. Tidak ada. Fang Tianan menggelengkan kepalanya dan hendak mencari alasan untuk menutupinya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata, sepertinya kita beruntung. Ada gunung di depan kita. Han Guangyue juga terlihat senang saat mendengar ini. Alasan keduanya memilih terjun jauh ke dalam hutan lebat tentu saja karena tak ingin kembali ke jalan raya dan terekspos ke publik. Begitu terjadi konflik antar penggarap, orang lain yang tidak terkait umumnya tidak akan ikut campur atau bahkan memilih untuk menonton. Selain itu, para pembudidaya yang mengejar Fang Tianan dan Han Guangyue menyelinap ke hutan lebat dari jalan raya.
Jika Fang Tianan dan Han Guangyue memilih untuk kembali secara langsung pada saat itu, bukankah mereka akan langsung terjun ke dalam pengepungan semua orang? Namun, sebagian besar hutan lebat sebagian besar berupa tanah datar, terutama dengan pepohonan rimbun dan semak berduri. Ketika Fang Tianan dan Han Guangyue maju, di satu sisi, mereka harus bergerak cepat, dan di sisi lain, mereka harus berusaha menghindari kepergian jejak. Ini sangat sulit. Anda tidak bisa mendapatkan keduanya. Jika Anda memasuki pegunungan, medan yang rumit niscaya akan memudahkan Anda menyembunyikan sosok Anda, dan juga akan lebih mudah menghilangkan jejak orang yang lewat. Meskipun monster kuat lebih mungkin muncul di pegunungan daripada di hutan lebat, Fang Tianan tidak peduli karena situasinya kritis dan dia merasa bahwa para pengejar di belakangnya semakin dekat. Bahkan jika monster kuat benar-benar muncul, berdasarkan persepsi Fang Tianan, para pembudidaya yang mengikutinya lah yang perlu lebih khawatir, bukan? Fang Tianan telah sepenuhnya siap secara mental untuk menghadapi medan kompleks di pegunungan di depan. Ada banyak medan serupa di pegunungan Nether di tepi pengaruh Sekte King Yun. Fang Tianan tidak pernah menemukan medan yang tiba-tiba berubah menjadi tebing, dan tiba-tiba berubah menjadi lembah datar. Namun, ketika Fang Tianan dan Han Guangyue terjun ke pegunungan yang berbukit-bukit, Fang Tianan masih merasa telah meremehkan kesulitan yang disebabkan oleh perubahan medan. Pada awalnya, keduanya tidak terlalu jauh di pegunungan, sehingga monster yang mereka temui tidak cukup kuat untuk menarik perhatian Fang Tianan. Mereka hanya perlu mengamati lingkungan sekitar sebanyak mungkin untuk menemukan yang tepat. Cobalah yang terbaik untuk menyingkirkan pengejar di belakang Anda sepanjang rute. Namun, seiring berjalannya waktu, Fang Tianan merasa meskipun jumlah pengejar di belakangnya memang berkurang, mereka tetap tidak membawa rasa aman sedikit pun. Apakah kamu benar-benar ingin pergi sampai akhir dan terus pergi jauh ke pegunungan? Fang Tianan sepertinya menanyakan pendapat Han Guangyue, dan sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Selalu ada emosi yang tak terlukiskan di hati Fang Tianan, yang membuatnya sedikit takut untuk pergi jauh ke pegunungan lagi. Medan di sini memang rumit dan dapat diubah, tetapi selama Anda memberikan perhatian yang cukup, bau seseorang yang lewat tidak dapat sepenuhnya disembunyikan. Han Guangyue menjelaskan, namun, ini lebih baik daripada berada di hutan lebat. Setidaknya jumlah orang yang diikuti semakin berkurang, dan jaraknya semakin lebar, bukan? Saya khawatir setelah menyingkirkan orang-orang di belakang, saya akan terjerumus ke dalam bahaya lain, kata Fang Tianan sambil berpikir. Kalau begitu kita harus menyingkirkan bahaya di belakang dulu, lalu, kata Han Guangyue dengan lugas. Bahaya yang tidak diketahui hanyalah sebuah kemungkinan, namun ancaman dari pengejar di belakang sudah dekat. Han Guangyue tidak perlu khawatir. Rute yang mereka berdua ambil secara alami akan memudahkan untuk menganalisis situasi yang harus mereka hadapi saat ini. Baiklah kalau begitu, Fang Tianan mengangguk. Setelah berjalan beberapa langkah, Fang Tianan tiba-tiba mendengar suara gemericik air. Hati saya sangat gembira. Dia berlari beberapa langkah dengan cepat, lalu berkata kepada Han Guangyue, kakak senior Han, haruskah kita masuk ke dalam air? Seberangi sungai ini. Pergi ke seberang. Han Guangyue mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar. Memang merupakan pilihan yang baik untuk memanfaatkan aliran sungai untuk menutupi bau dan jejak dua orang yang lewat. Secara tidak sadar, Han Guangyue bertanya, tidak ada monster di sungai, kan? Tunggu, izinkan saya melihat dulu. Saat dia berbicara, persepsi Fang Tianan telah menyebar dengan cepat, dan arah yang dia tuju secara alami adalah sungai di depannya. Pada saat ini, Fang Tianan merasakan secara langsung betapa pentingnya bagi seorang praktisi untuk membangkitkan persepsinya dalam lingkungan yang kompleks. Fang Tianan dan Han Guangyue mengarungi air bersama-sama, dan berjalan ke hulu di tepi sungai. Setelah berjalan sekitar 2 atau 3 mil, mereka menyeberangi sungai dan menuju ke tepi seberang. Sungainya tidak dalam, dan bagian tengahnya hanya setinggi pinggang. Wajar saja jika celana keduanya terendam air seluruhnya, bahkan keliman bajunya pun banyak basah kuyup. Usai mendarat, keduanya masih tak mengendurkan kewaspadaannya. Fang Tianan mendarat satu langkah di depan Han Guangyue dan berganti pakaian bersih di rumput di tepi pantai. Han Guangyue, sebaliknya, memunggungi Fang Tianan dan terus berjalan ke hulu untuk beberapa saat. Setelah Fang Tianan pergi menjelajahi jalan, Han Guangyue dengan hati-hati melangkah ke tepi sungai mengganti pakaiannya. Setelah itu, aku berjalan jauh-jauh, membersihkan jejak-jejak perjalananku. Ketika Han Guangyue menyusul Fang Tianan sedang duduk di atas batu dengan senyuman di wajahnya, kembali menatapnya. Lihat, untuk beberapa alasan, Han Guangyue merasa sedikit malu ketika dia melihat penampilan santai Fang Tianan. Mungkin dia memikirkan mereka berdua di sungai,
dengan pakaian basah kuyup dan paha menempel erat untuk memperlihatkan lekuk tubuh mereka, atau adegan mereka melepas pakaian basah dan memakainya lagi di hutan belantara, dan merasa bersalah dan tidak dapat dijelaskan, dingin. Guang Yue hanya ingin mengeluh tentang Fang Tianan. Saya hanya ingin memastikan apakah orang yang datang ke sini adalah kakak perempuan saya. Fang Tianan bercanda, sangat mudah untuk menghadapi bahaya di pegunungan liar ini. Melihat penampilanmu, aku tahu kita harus menyingkirkan pengejar di belakang kita untuk sementara. Kan Su bersama Fang Tianan, dan Han Guangyue akan selalu menghadapi momen yang memalukan. Saat ini, Han Guangyue berbicara. Tiba-tiba, ada sedikit rona merah di wajahnya, dan di bawah sinar matahari terbenam, tampak seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya. Mata Fang Tianan sedikit membeku. Menghadapi tatapan seperti itu, Han Guangyue tidak lagi murah hati dan ceria seperti sebelumnya, dan suasana di antara kedua orang itu berangsur-angsur menjadi sedikit ambigu, seolah-olah semua adegan telah berhenti, bahkan suara nafas, semuanya menjadi lemah dan tidak terdengar. Embusan angin sepoi-sepoi datang perlahan, mengacak-acak rambut Han Guangyue, membuat Han Guangyue merasa malu di dalam hatinya. Mengerucutkan bibirnya, Han Guangyue bertanya seolah mengganti topik pembicaraan sekarang, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi dengan buah merah itu, kan kamu tahu, Han Guangyue tidak lupa, pelakunya yang menyebabkan mereka berdua lari jauhnya adalah buah merah. Ah, jika kamu tidak memberitahuku, aku benar-benar lupa. Fang Tianan juga menepuk kepalanya dan dengan cepat mengeluarkan dua kotak yang dia simpan dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia berpura-pura meletakkan kotak berisi batu hitam itu ke dalam pelukannya. Sementara Han Guangyue menatap kotak lainnya, Fang Tianan berhasil memasukkan batu hitam itu ke dalam tanda batas. Kemudian, Fang Tianan dengan hati-hati meletakkan tangannya di atas kotak berisi buah yuan sejati, bersiap untuk membukanya. Jangan dibuka. Han Guangyue takut pada Fang Tianan, jadi dia membuka kotak itu lagi dengan sembarangan, menyebabkan lingkaran merah pada buah yuan sejati terus menyebar, menarik para pembudidaya yang mengikutinya lagi. Jangan khawatir, kali ini, seharusnya baik-baik saja. Fang Tianan tersenyum dan berkata kepada Han Guangyue, sambil membuka kotak berisi buah yuan sejati. Di dalam kotak, tampilan buah esensi sejati telah banyak berubah. Penampilannya yang semula tampak layu kini menjadi sangat montok, seolah baru saja dipetik bahkan. Fang Tianan dan Han Guangyue, Anda juga dapat merasakan energi kuat yang keluar dari daging buah di dalamnya melalui kulit buah esensi sejati. Apakah buah ini sebenarnya seperti ini? Han Guangyue merasa penasaran, dan menoleh ke arah Fang Tianan dengan mata terbelalak penuh rasa ingin tahu. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Fang Tianan tentu saja tidak mau memberitahu. Buah yuan sejati saat ini telah mengalami perubahan seperti itu setelah menyerap energi lebih dari selusin tetes yang likuid. Buah yuan sejati. Seperti namanya, ini adalah buah yang digunakan untuk meningkatkan energi sejati para pembudidaya. Namun, dengan gelar salah satu dari 10 buah aneh di zaman kuno, keefektifan buah yuan sejati secara alami tidak terbatas pada hal ini. Menurut catatan di alchemy manual, buah yuan sejati sangat langka bahkan di zaman kuno. Pertama, buah esensi sejati membutuhkan waktu terlalu lama untuk matang setiap saat. Dibutuhkan waktu ratusan tahun, dan setiap pohon buah hanya dapat menghasilkan tidak lebih dari 10 buah dalam satu waktu. Kedua, buah esensi sejati membutuhkan waktu yang sangat lama. Pohon buah-buahan dewasa memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap lingkungan tumbuhnya. Terlebih lagi, setelah buah esensi sejati dipetik setelah matang, buah tersebut harus dikonsumsi sesegera mungkin agar dapat mencapai efek yang diharapkan. Jika waktu berlalu, efektivitas yang terkandung dalam buah yuan sejati akan berangsur-angsur hilang. Fang Tianan tidak tahu apakah orang-orang di Istana Bintang masih dapat menggunakan buah yuan sejati ini ketika mereka mendapatkannya. Namun, dilihat dari fakta bahwa ketika Fang Tianan mendapatkan buahnya, kelembapan di dalamnya hampir hilang seluruhnya, berapa tahun buah esensi sejati ini disimpan setelah dipetik pasti melebihi ekspektasi Fang Tianan. Fang Tianan sedikit curiga. Ini mungkin faktor kunci bagi orang-orang di Istana Bintang untuk tidak dapat mengidentifikasi keefektifan sebenarnya dari buah yuan sejati ini. Jika tidak, jika wujud sebenarnya dari buah yuan sejati setelah menyerap energi cairan yang ditempatkan di depan orang-orang di Istana Bintang, maka semua orang akan yakin bahwa nilai buah ini luar biasa. Oh, kenapa kamu menutup kotak itu lagi? Han Guangyue berkata dengan marah. Aku bahkan belum memulainya, jadi aku perlu melihat lebih dekat. Apa yang menarik itu hanya buah. Fang Tianan tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kakak perempuan,
kamu hanya perlu tahu bahwa aku melewatkannya kali ini, itu saja. Lihat betapa bangganya kamu, kamu bahkan ingin merahasiakannya dariku. Han Guangyue tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika dia mendengar ini, dan berkata, namun, buah ini terlihat sangat enak sekarang, aku percaya itu, bisa bernilai banyak uang, tetapi apakah Anda benar-benar yakin bisa mendapatkan kembali batu hitam itu? Fang Tianan mengangkat bahu dan tidak menjawab. Jika kita mengatakan itu berdasarkan kepenuhan buah Yuan sejati saat ini, belum lagi lebih dari 500 keripik, bahkan jika digandakan lagi, Fang Tianan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Buah esensi sejati saat ini mengandung energi lebih dari selusin tetes cairan yang. Namun pada saat transaksi pertukaran, jika buah Yuan sejati jatuh ke tangan pembudidaya lain, hampir sama dengan pemborosan sumber daya alam. Bahkan seorang alkemis hebat pun tidak akan bisa memulai tanpa memahami efek spesifik dari buah Yuan sejati. Tercatat dalam pedoman alkimia Fang Tianan bahwa untuk buah Yuan sejati yang telah mengeluarkan sebagian dari keefektifannya, selama beberapa bahan pendukung tambahan ditambahkan, memang mungkin untuk menyempurnakan pil penambah Yuan. Namun, itu dengan syarat menggunakan metode alkimia kuno dengan teknik khusus. Sulit bagi alkemis masa kini untuk menguasai teknik seperti itu. Ketika dia memikirkan kalimat jika Anda tidak menyempurnakan kesadaran spiritual Anda tidak akan menyempurnakan ramuannya. Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa dia menjaga harta itu dengan sia-sia, tetapi dia tidak memiliki kunci untuk membukanya pintu menuju harta karun itu. Dalam hatiku, aku merasa sedih. Hanya dapat dikatakan bahwa hasil terbaik jika buah Yuan sejati ini jatuh ke tangan Fang Tianan. Adapun apakah dia bisa mendapatkan kembali chip pertukarannya, itu tergantung pada bagaimana Fang Tianan memperlakukannya. Memikirkan tips dalam pedoman alkimia, bagi orang sungguhan, buah Yuan sejati hanyalah buah aneh yang meningkatkan energi sejati. Namun, bagi para pejuang, buah ini memiliki kegunaan ajaib lainnya. Alasan sebenarnya untuk dimasukkan dalam 10 besar buah aneh di zaman kuno, hati Fang Tianan penuh dengan harapan. Di bawah pengaruh ajaib buah Yuan sejati, Fang Tianan merasa bahwa 500 atau 1000 keping tidak layak untuk disebutkan. Meskipun mereka untuk sementara berhasil menyingkirkan tentara yang mengejar di belakang mereka, Fang Tianan dan Han Guangyue tidak berani bertindak gegabah di pegunungan. Terlepas dari apakah para penggarap yang mengikuti mereka sudah menyerah atau belum, keduanya merasa lebih baik berhati-hati. Fang Tianan telah menyingkirkan buah Yuan sejati, tetapi Han Guangyue masih merasakan detak jantungnya yang sedikit cepat. Saat buah esensi sejati muncul, meskipun cahaya merah yang menyilaukan telah menghilang, Han Guangyue dapat merasakan jantung berdebar-debar karena energi yang terkandung dalam buah esensi sejati hanya dengan melihatnya. Melihat ekspresi tenang Fang Tianan, Han Guangyue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu tahu efek dari buah ini? Baiklah, Fang Tianan mengangguk dan menjelaskan tanpa menyembunyikan apapun, meskipun saya belum pernah melihat buah jenis ini sebelumnya, energi yang terkandung di dalamnya masih harus dapat diserap oleh para pembudidaya. Dengan kata lain, apakah ini digunakan untuk meningkatkan kultivasi? Han Guangyue bertanya. Bukan tidak mungkin jika menurutmu begitu. Fang Tianan tersenyum lembut setelah mendengar ini, lalu berdiri dan berkata, oke, kita harus berpindah tempat dan bersembunyi sebentar. Ini bukan perjalanan yang mudah. Han Guangyue mengangguk dalam diam. Dibandingkan dengan dia, Fang Tianan tidak hanya harus menggunakan akal sehatnya untuk mengetahui jejak para pengikutnya, tetapi juga perlu menemukan rute yang cocok untuk menerobos. Bukan hanya itu, tekanan yang mereka rasakan di dalam dirilah yang membuat mereka berdua merasa sangat lelah. Bahkan Han Guangyue memiliki banyak pengalaman. Namun, hal itu belum pernah ditemui sebelumnya diikuti dan dikejar oleh banyak orang nyata dari alam Yuan manusia. Terlebih lagi, ketika menghadapi krisis di masa lalu, Han Guangyue akan selalu memiliki banyak teman di sisinya. Kekuatan Han Guangyue sendiri tidak pernah merasakan sakitnya penurunan kultivasi yang disebabkan oleh kegagalan terobosan, seorang pejuang di tingkat tengah alam Huajin, menemaninya. Sangat kontras. Tentu saja, itu juga menyebabkan hati Han Guangyue juga kelelahan. Namun, saat Han Guangyue hendak mengikuti Fang Tianan tiba-tiba mengerutkan kening dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ada apa? Han Guangyue segera bertanya dengan cemas. Apakah mereka berhasil menyusul? Tidak, orang-orang itu tidak secepat itu. Fang Tianan dan Han Guangyue mengarungi air sebelumnya. Metode penghindaran, meskipun tidak mungkin untuk menyingkirkan pengejar di belakangnya untuk selamanya, adalah metode penghindaran. Mengulur waktu, tapi itu sudah pasti. Jika tidak, Fang Tianan tidak akan menunggu kedatangan Han Guangyue sambil tersenyum sekarang. Itu, suara Han Guangyue melanjutkan.
Sepertinya ada sekelompok orang lain yang menghalangi arah yang kita tuju. Fang Tianan tersenyum pahit dan berkata, saya harap mereka tidak mendatangi kita. Titik 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 titik. Kecuali mereka adalah orang-orang nyata di alam Yuan bumi atau lebih tinggi, sebagian besar praktisi yang berlatih di pegunungan dalam dan hutan lebat akan memilih untuk berlatih dalam kelompok. Secara alami tidak mungkin bagi Fang Tianan dan Han Guangyue untuk kembali ke tepi sungai saat ini, dan di arah yang berlawanan, Fang Tianan merasa sekelompok orang mendekat dengan perlahan. Adapun jumlah orangnya secara spesifik, Fang Tianan tidak mengetahuinya karena jaraknya cukup jauh, namun yang pasti setidaknya ada 5 atau 6 orang. Terutama di antara mereka, ada 2 orang sungguhan di alam renyuan, yang mana sungguh membuat Fang Tianan cukup. Karena ketidakberdayaan. Namun, jika bukan karena keberadaan 2 orang nyata ini di alam manusia Yuan, kelompok orang ini mungkin tidak akan mampu menembus jauh ke dalam pegunungan saat ini, bukan? Dengan cara ini, Fang Tianan dan Han Guangyue mendiskusikannya dan memutuskan bahwa lebih baik mengambil tindakan yang paling aman dan mencoba menerobos dari posisi tengah antara kedua pihak. Haruskah kita pergi lebih jauh ke pegunungan atau menerobos keluar? Fang Tianan memandang Han Guangyue dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apapun arah yang Anda pilih, ada pro dan kontra. Jika kita terus pergi jauh ke dalam pegunungan, kita pasti akan menghadapi ancaman monster yang kuat. Adapun sekelompok orang yang mengejar kita, ada kemungkinan besar kita akan dibuang sepenuhnya. Han Guangyue juga mempertimbangkan dengan hati-hati dan menganalisis, namun, kita tidak bisa tinggal di pegunungan dan tidak keluar, kan? Kakak senior Han, apakah kamu bermaksud menerobos ke arah luar? Saat Fang Tianan berbicara, dia tanpa sadar menjilat sudut mulutnya dan melihat ke arah luar pegunungan. Iya, Han Guangyue mengangguk, dengan cara ini, setidaknya kita bisa menghindari pertemuan dengan monster yang kuat. Adapun apakah kita akan bertemu dengan pelacak itu? Han Guangyue tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Fang Tianan ekspektasi. Kamu masih di sini, bukan? Kalimat terakhir ini benar-benar membuat Fang Tianan merasakan tekanan pada tubuhnya sedikit lebih berat. Dengan persepsinya yang terbangun, apa yang harus ditakuti Fang Tianan dalam hal kemampuannya menghindari krisis? Segera, mereka berdua menatap dalam diam, tidak bisa menahan senyum penuh arti, dan bergerak maju dengan cepat ke arah yang telah mereka putuskan. Titik 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 titik. Pijaran matahari terbenam akhirnya jatuh seluruhnya di bawah tiang gunung. Fang Tianan dan Han Guangyue sepertinya merasakan kegelapan datang dalam sekejap, begitu cepat dan sederhana. Meskipun para master alam renyuan yang belum membangkitkan indera spiritual mereka tidak merasakan krisis sejelas Fang Tianan, mereka masih dapat dengan mudah mendeteksinya begitu kebisingan berlebihan terjadi di pegunungan dan hutan. Fang Tianan dan Han Guangyue tidak berani menyalakan obor atau penerangan lainnya, mereka juga tidak bisa berhenti untuk beristirahat atau bersembunyi. Karena Fang Tianan telah mengetahui bahwa kelompok praktisi yang muncul tiba-tiba sepertinya telah memilih arah untuk bergerak menuju bagian terluar pegunungan. Saat ini, tim ini berada tepat di belakang kedua orang tersebut. Selain itu, tidak seperti kehati-hatian yang ditunjukkan oleh Fang Tianan dan Han Guangyue ketika mereka bergerak maju, tim tersebut tidak memiliki keraguan sama sekali. Dalam hal kecepatan, tim praktisi ini secara alami sedikit lebih cepat daripada Fang Tianan dan dua lainnya. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Setelah Fang Tianan memberitahu Han Guangyue situasinya, dia berhenti dengan tegas dan berkata, jika kita melihat perkembangan situasi saat ini, saya rasa tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk bisa menyusul orang-orang di belakang kita. Terlebih lagi, apakah Anda khawatir pengikut asli akan berbalik karena keributan yang disebabkan oleh kelompok praktisi baru ini? Han Guangyue juga memasang ekspresi sedih di wajahnya. Hampir kata khawatir, itu tertulis di wajahnya. Kalau tidak, mari kita ambil risiko dan bergegas lebih cepat atau cari tempat tersembunyi untuk bersembunyi dan mencoba keberuntungan kita, dikatakan. Hanya saja apapun yang terjadi, kita harus siap mental untuk ketahuan. Kalau begitu, mari kita mencoba yang terbaik. Han Guangyue merenung sejenak dan membuat keputusan yang sulit, setidaknya, kita sudah mencoba yang terbaik, bukan? Jika Anda bersembunyi, Anda benar-benar menyerahkannya pada takdir. Sebelumnya, justru karena saran Han Guangyue untuk menerobos keluar pegunungan itulah mereka berdua saat ini berada dalam masalah. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika Han Guangyue memberikan saran, masih ada sedikit rasa menyalahkan diri sendiri dalam suaranya. Sementara Han Guangyue menunggu jawaban Fang Tianan, dia menemukan bahwa Fang Tianan menunjukkan ekspresi mendengarkan lagi. Kemudian, raut wajah Fang Tianan menjadi semakin serius. Lupakan, sudah terlambat. Fang Tianan tiba-tiba menarik Han Guangyue,
menemukan lembah terdekat berdasarkan medan terdekat, dan bersembunyi di dalamnya. Titik 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 titik. Seiring berjalannya waktu dengan tenang, Han Guangyue merasakan suasana di lembah menjadi semakin damai. Selama masih ada tanda-tanda masalah, maka masalah itu bisa menyebar jauh, jauh sekali. Semakin damai suasananya, semakin Han Guangyue menyadari bahwa emosinya menjadi semakin tidak nyaman. Sepertinya kita benar-benar dalam masalah besar kali ini. Fang Tianan tersenyum pahit, menatap Han Guangyue, dan berkata, "Kakak senior, bersiaplah untuk bertarung." Han Guangyue memandang Fang Tianan dengan serius, seolah dia ingin membakar penampilan orang lain ke dalam hatinya, lalu dia meletakkan tangannya di pedang panjang dan tetap diam. Lambat laun, bahkan Han Guangyue pun dapat menyadari bahwa suasana di udara menjadi semakin tegang. Samar-samar, Anda masih bisa melihat samar-samar cahaya api ke segala arah. Keributan tiba-tiba terjadi di tempat Fang Tianan dan Han Guangyue lewat. Apakah kedua pihak bertemu? Han Guangyue bertanya pada Fang Tianan dengan suara rendah setelah kebisingan ditutup. Suasana tenang hampir membuat kewalahan, membuat Han Guangyue terengah-engah. "Ya," Fang Tianan mengangguk. "Ini hanyalah sekelompok kecil orang dalam kelompok pengikut, dan tim yang terdiri dari orang-orang berpengalaman yang muncul secara misterius. Sebelumnya, kedua belah pihak pasti sudah siap secara mental untuk pertemuan itu dalam hal persepsi. Namun, pada saat pertemuan itu, perkelahian skala kecil terjadi, yang cukup bagi Fang Tianan untuk merasakan betapa orang-orang itu sangat mendambakan harta langka itu, kuat. Ketika pertempuran berangsur-angsur mereda, dialog verbal juga berangsur-angsur menghilang, dan para pengikut yang tersebar tiba-tiba menjadi diam. Namun, Fang Tianan masih bisa secara samar-samar mengetahui melalui persepsinya yang tersebar bahwa seseorang dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitarnya, dan seseorang sedang menyelinap diam-diam. Sepertinya jaring raksasa menyebar melintasi pegunungan, dan sasaran di jaring itu tidak lain adalah Fang Tianan dan Han Guangyue. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah kedua tim yang bertemu secara kebetulan memilih untuk bekerja sama saat ini. Setidaknya, sejauh yang dirasakan Fang Tianan informasinya, personel di kedua sisi terjalin dengan baik, dengan pembagian kerja yang jelas, dan mereka perlahan-lahan mendekati lembah tempat Fang Tianan berada secara melingkar. Segala sesuatu yang terjadi selanjutnya tidak bisa dihindari. Fang Tianan menghadap pintu masuk lembah, dan tanpa sadar, seperti Han Guangyue, memegang erat pedang Qingyun dengan tangan kanannya. Han Guangyue mengambil sedikit langkah ke depan dan memilih untuk berdiri berdampingan dengan Fang Tianan. Meski hanya langkah kecil ini, Fang Tianan masih merasakan sentuhan kehangatan meski dia gugup. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan menatap Han Guangyue, dan menemukan bahwa orang lain masih sedikit gugup saat bernapas, tetapi di permukaan, dia berpura-pura acuh tak acuh, dengan wajah dingin dan matanya menatap lurus ke depan, ketegasan yang luar biasa. Tiba-tiba, Fang Tianan menyeringai, seolah semua ketegangan dan kecemasan dilepaskan dalam senyuman ini. Yang tersisa hanyalah menunggu dengan tenang. Dalam sekejap, pintu masuk lembah diterangi oleh api besar, dan sekelompok besar orang tiba-tiba muncul di depan Fang Tianan dan Han Guangyue. Orang yang berjalan di depan pihak lain melihat Fang Tianan dan Han Guangyue. Pada saat ini, dia tidak menghindari atau bersembunyi sama sekali. Dia tidak bisa menahan ekspresi agak terkejut melihat mereka berdua, sepertinya sedang mencari harta karun langka yang menarik mereka untuk mengikuti mereka sepanjang jalan. Apakah masih bersama mereka pada saat yang sama? Dia juga menilai kekuatan Fang Tianan dan Han Guangyue. Dan di tengah kerumunan di sisi lain, sebuah suara yang samar-samar familiar bagi Fang Tianan tiba-tiba keluar, "Itu kamu." Fang Tianan mengikuti suara itu, dan setelah melihat penampilan pihak lain dengan jelas, dia sedikit terkejut. Mau tak mau aku berpikir dalam hati apakah ini dendam baru yang belum terselesaikan melainkan dendam lama. 130.